Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Posisi kiper terkadang kurang mendapat sorotan dalam pertandingan sepak bola. Padahal penjaga gawang selalu memiliki peran vital. Memiliki penjaga gawang yang hebat bisa menghadirkan rasa aman di dalam tim. Efeknya, tim juga akan lebih percaya diri dalam menyerang karena lini belakang sudah terlindungi. Setiap generasi memiliki kiper hebat masing-masing, termasuk di era 90-an. Siapa sajakah kiper hebat dan tangguh pada era 90-an? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 10 kiper hebat era 90-an. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 10. Di urutan 10 ada Claudio Taffarel. Brazil bukan dikenal sebagai produsen kiper-kiper hebat, namun Claudio Taffarel bisa menjadi pengecualian. Hanya 3 pemain, yaitu Cafu, Roberto Carlos, dan Lucio, yang punya caps lebih banyak dibanding Taffarel untuk timnas Brazil. Karir internasional Taffarel dimulai pada 1988 dan turnamen besar pertamanya adalah Copa America 1989. Dia total tampil pada 5 edisi Copa America dan 2 Piala Dunia. Dia menjadi penjaga gawang utama ketika Brazil menjuarai Piala Dunia 1994 dan juga ketika kalah dari Prancis pada final Piala Dunia 1998. Di level klub, Taffarel menghabiskan karirnya di Italia, Brazil, dan Turki. Dia merumput selama 3 tahun di Galatasaray pada 1998 hingga 2001 dengan memenangi 2 gelar liga, 2 turnamen domestik, dan Piala UEFA serta Piala Super Eropa. Number 9. Di urutan 9 ada David Seaman. Dia tak diragukan merupakan salah satu kiper Inggris terbaik sepanjang masa. Dia juga menjadi pilar penting kesuksesan Arsenal di era Arsene Wenger. Seaman lebih banyak menikmati kesuksesan di level klub dibanding saat memakai jersey timnas Inggris. Dia masih menjadi kiper terbaik di Inggris, kata Wenger tentang Seaman pada 2002. Saya bangga terhadapnya. Dia menunjukkan ketenangan dan tanggung jawab di lapangan. Itulah yang Anda harapkan dari seorang profesional, imbuh Wenger. Number 8. Di urutan 8 ada Andreas Kopke. Dia dinobatkan sebagai kiper terbaik Jerman pada 1993. Namun dia baru dikenal sebagai kiper nomor 1 timnas Jerman pada Piala Dunia 1994. Dia tampil brilian pada Piala Eropa 1996 dan dinobatkan sebagai kiper terbaik Eropa dan dunia pada tahun tersebut. Dia ingin pensiun setelah Piala Dunia 1998 supaya Oliver Kahn yang sedang berkembang bisa mengambil alih posisinya. Andreas Kopke kemudian didapuk menjadi pelatih kiper timnas Jerman pada 2004. Number 7. Di urutan 7 ada Gianluca Pagliuca. Berbeda dengan Brazil, Italia justru dikenal sebagai produsen penjaga gawang mumpuni. Satu di antaranya adalah Gianluca Pagliuca. Pagliuca ikut memperkuat timnas Italia pada 3 edisi Piala Dunia. Kiper berjuluk The Wall tersebut disebut sebagai penjaga gawang yang sangat modern. Dia pernah menjadi kiper termahal dunia ketika pindah dari Sampdoria ke Inter Milan pada 1994. Tercatat dia mengoleksi titel Serie A dan Piala Winner bersama Sampdoria, serta mencapai final Piala Champion pada 1992. Pagliuca kemudian pindah ke Bologna pada 1999 ketika usianya menjelang 33 tahun. Bersama Bologna, dia masih memainkan lebih dari 300 pertandingan.
Number 6. Di urutan 6 ada Jose Luis Silaford. Dia memulai karirnya pada 1982. Penjaga gawang Paraguay itu baru gantung sarung tangan pada 2003. Silaford menjadi kapten Paraguay pada 2 edisi Piala Dunia dan 3 Copa America. Dia juga dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia pada 1995, 1997, dan 1998. Namun bukan itu saja warisan kehebatan Silaford. Dia dikenal sebagai kiper yang suka melakukan dribble di antara para bek dengan gaya mirip Rene Higuita. Sang kiper juga dikenal karena keahliannya melakukan tendangan bebas dan menjadi algojo penalti. Pada 1999, dia menjadi kiper pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak hat-trick. Sepanjang karirnya, dia mengoleksi 67 gol. Number 5. Di urutan 5 ada Thomas Ravelli. Dia menghabiskan hampir seluruh karirnya di Swedia bersama Öster and Göteborg, serta sempat merumput sebentar di MLS bersama Tampa Bay Mutiny. Karir internasional Ravelli lebih gemilang. Dia tampil apik pada Piala Dunia 1990, Piala Eropa 1992, dan Piala Dunia 1994. Pada Piala Dunia 1994, dia menggagalkan 2 penalti Rumania, serta Swedia berhasil lolos ke semifinal. Pada tahun itu, dia berada di urutan kedua daftar kiper terbaik dunia. Number 4. Di urutan 4 ada Edwin van der Sar. Beberapa orang bilang Edwin van der Sar mencapai puncak karirnya di Manchester United, tapi ada juga yang menyebut di Juventus. Namun itu tidak masuk daftar era 90-an. Dia baru tiba di Juventus 6 bulan sebelum akhir dekade 90-an. Namun van der Sar sudah layak masuk dalam kiper tangguh era 90-an berkat penampilan apiknya di Ajax Amsterdam. Dia memenangi Piala UEFA 1992 dan Liga Champions 1995 bersama Ajax Amsterdam. Pria berkebangsaan Belanda itu juga dinobatkan jadi kiper terbaik Eropa pada 1995. Dia juga menjadi kiper terbaik Belanda sebanyak 4 kali. Number 3. Di urutan 3 ada Michel Prudhomme. Dia memenangi gelar kiper terbaik Piala Dunia 1994, mengungguli Tafarel, Pagliuca, dan Ravelli. Dia merupakan kiper andalan timnas Belgia. Dia hanya mencatatkan 58 caps bersama timnas selama 15 tahun karir internasionalnya yang berkesudahan pada 1994. Tapi dia masih bermain untuk Benfica hingga 1999. Dia memenangi penghargaan pemain terbaik Belgia pada 1987 dan 1989. Namun 1994 merupakan puncak pencapaiannya. Selain terpilih masuk All-Star Piala Dunia, dia juga dinobatkan sebagai kiper terbaik Eropa dan dunia. Dia kemudian menjajal peruntungan dengan bermain di Benfica dan menjadi kiper asing pertama di klub tersebut. Number 2. I can feel it somewhere. Di urutan 2 ada Oliver Kahn. Namanya tentu saja masuk dalam daftar ini. Dia merupakan kiper paling tersohor dalam sejarah sepak bola Jerman. Dia memenangi 8 gelar Bundesliga, 6 gelar turnamen domestik, Piala UEFA, dan Liga Champions saat memperkuat Bayern Munchen. Kahn menyabet gelar kiper terbaik UEFA sebanyak 4 kali, hingga rekornya dipatahkan Manuel Neuer tahun lalu. Kahn juga menjadi satu-satunya penjaga gawang yang meraih gelar pemain terbaik di Piala Dunia, tepatnya pada 2002.
Dia juga dinobatkan oleh International Federation of Football History and Statistics sebagai kiper terbaik kelima di abad ke-21. Number 1. Dan di urutan pertama ada Peter Schmeichel. Dia bukan hanya benteng tangguh di bawah Mr. MU pada periode paling sukses klub tersebut, tapi dia merupakan kesatria dan juga inspirasi di Manchester United. Schmeichel menjadi kiper utama saat Manchester United meraih triple winner pada 1999. Komentar akurat dilontarkan Ferguson tentang Schmeichel pada 2000 ketika sang kiper dianugerahi gelar MBA. Itu luar biasa dan merefleksikan karir hebatnya. Dia bernilai luar biasa untuk klub ini. Rekornya menakjubkan. Selama di sini, dia tak pernah finish di bawah posisi kedua di liga dan karir internasionalnya luar biasa, kata Ferguson. Dia memenangi sekitar 102 caps dan memenangi Piala Eropa bersama Denmark yang merupakan pencapaian hebat. Dia memiliki karir yang menakjubkan dan saya bangga terhadapnya, tambah Ferguson. Nah, itulah tadi 10 kiper hebat era 90-an. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.